Masih bersama saya Surandi. Kali ini kita akan belajar tentang melukis atau menggambar pembentukan bayangan pada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, serta pada lensa cekung dan lensa cembung. Peralatan yang diperlukan ada busur derajat, kemudian mistar atau penggaris, kemudian jangka. Pertama kita buat garis sebagai cerminnya. Ini yang bagian depannya sebelah sini, ini bagian belakang. Bagian belakang itu sedikit kita arsir sebagai tanda bahwa ini bagian belakang. Kalau di cermin yang sebenarnya, bagian belakang ini bagian yang mengkilap. Lihat dari depan sini, ini kelihatan mengkilap. Nah, lapisan ini disebut dengan lapisan amalgama. Kemudian kita buat garis yang akan kita tentukan bayangannya, ya, ruas garis AP yang akan kita tentukan pembentukan bayangannya. Untuk satu buah titik A saja itu diperlukan 2 buah sinar datang. Kemudian untuk B, satu buah titik B saja juga diperlukan 2 buah sinar datang. Baik, kita mulai. Ada sinar datang berwarna merah di situ dari titik A ke cermin. Ini akan dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, ya, yang mengatakan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Bidang datar yang dimaksud adalah kertas ini. Ini sinar datangnya, kita buat garis normal terlebih dahulu. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul. Bidang pantulnya berupa cermin ini. Kalau tegak lurus berarti 90 derajat. Ini busur derajat sudah menunjukkan 90 di sini, berarti kita tarik garis normal ke sana. Ya, warna kuning kita bedain untuk garis normalnya. Sekaligus kita lihat itu sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Sinar datang dan garis normal disebut dengan sudut datang, besarnya 20 derajat. Berarti nanti sudut pantulnya juga 20 derajat karena sudut datang sama dengan sudut pantul. Kita buat untuk sinar pantulnya dengan mengukur sudut pantulnya sama dengan sudut datang tadi, ini 20 derajat. Sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal dan sinar pantul. Ya, 20 derajat. Jadi sudut datang ini sama dengan sudut pantul itu. Kita buat sinar yang kedua, misalkan itu. Buat garis normalnya dulu. Ya, ini garis normalnya, garis yang tegak lurus terhadap cermin ini. Oke, tadi berapa? Belum kita baca ya. Ini menunjukkan sudut datangnya itu antara 20 dan 30, 25, berarti 25. Kita ukur 25. Ya, nah udah.
sudut pantulnya sudah kita gambar. Ini sudut datang sama dengan sudut pantul yang ini. Kalau ini sama dengan itu, ini sama dengan ini, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Lalu bayangannya di mana untuk titik A ini? Nah, bayangannya itu perpotongan dari sinar-sinar pantul atau perpanjangannya. Ini sinar pantulnya ke sana, ini juga ke sana. Di sana itu ini malah menjauh, nggak bakalan bertemu. Ya, nggak mungkin bertemu di sana karena ini semakin menjauh, Mas. Maka ini diperpanjang, ya, diperpanjang. Nah, ini kita garis diperpanjang. Ini perpanjangan sinar pantul yang merah. Nah, sinar pantul yang ini juga kita perpanjang ke belakang. Iya. Nah, di sini perpanjangan sinar-sinar pantul inilah di sini nanti itu bayangan dari titik A. Ya, gitu. Kita buat untuk yang titik B dengan cara yang sama. Itu sinar datangnya, kita bikin garis normalnya terlebih dahulu. Sekaligus kita lihat itu 10 derajat ya. Berarti ya ini juga kita ukur 10 derajat ya. Kemudian satu sinar lagi, kita bikin garis normalnya 90 derajat ini ya. Ya, kemudian sekaligus kita lihat 20 derajat. Nah, ya ini coba kita buat 20 derajat. Sinar pantulnya ke sana dan ini juga sinar pantulnya ke sana. Ini semakin menjauh juga nggak akan ketemu di sana. Maka diperpanjang ke belakang. Ya, yang biru juga. Iya. Oke. Ini bayangannya. Bayangan titik A kita sebut dengan aksen. Bayang di sini titik B ya. Kita sebut dengan B aksen, lalu tinggal dihubungkan. Mudah bukan? Selanjutnya kita latihan menggambar untuk pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sekaligus kita latihan soal ya. Ada soal benda setinggi 2 cm terletak 12 cm di depan cermin cekung dengan kelengkungan 8 cm. Gambarlah pembentukan bayangannya. Hitung jarak bayangan, hitung perbesaran, hitung tinggi bayangan. Dari soal diketahui tingginya 2 cm atau H ya, tinggi H itulah tinggi, dan S adalah jarak benda ya, 12 cm. Kemudian dari jari kelengkungannya 8 cm. Yang ditanyakan gambar pembentukan bayangan, kemudian jarak bayangan, kemudian perbesaran dan tinggi bayangan. Gambar pembentukan bayangan pada cermin cekung. Dari soal tadi kita dapatkan data bahwa cermin cekung itu kelengkungannya 8 cm atau R-nya, kemudian benda setinggi 2 cm ya, terletak 12 cm dari cermin ya. Kita buat garis dulu. Ini kita sebut dengan sumbu utama. Kita ukur dari 0 sampai 8 untuk kelengkungan ya.
sekaligus kita titik untuk jarak fokus ya. Dari rumus bahwa jarak fokus itu 1/2 dari kelengkungan atau jari-jarinya, berarti 4 cm ya. Ini titik pusat kelengkungan ya dari cermin, titik pusat cermin ya, jarak fokusnya. Selanjutnya kita gambar untuk cerminnya. Tancapkan jangka pada jarum jangka pada M dan pensil pada O ya. Nah, dan goreskan. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi di M itu jarum jangkanya, di O itu pensilnya, kemudian kita buat kurang lebih ya seginilah untuk cerminnya. Kemudian kita tambahkan arsiran di belakang. Ini menunjukkan bahwa sini bagian depan, sini bagian belakang. Ini lapisan amalgamanya. Kita ukur benda tadi jaraknya 12 cm dari cermin, 12 cm ya, kita titik dulu. Tingginya juga kita ukur 2 cm ya, tinggal kita buat pembentukan bayangannya saja menggunakan sinar-sinar istimewa yang ada pada cermin tekung. Untuk satu buah titik sini saja ntar diperlukan 2 buah sinar istimewa ya, yang lebih mudah. Jadi sudah tidak mengukur sudut datang sudut pantul lagi, tapi kita menggunakan sinar-sinar istimewa. Ini dua, kita manfaatkan sinar istimewa yang sinar datang sejajar sumbu utama. Untuk buat sinar datang sejajar sumbu utama tadi ini tingginya 2 cm, maka di sini juga kita ukur 2 cm baru kita garis ya. Nah, yang sejajar itu jarak ini sama ya. Ini bunyinya sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kalau misalkan mau kita cek menggunakan busur derajat boleh-boleh saja. Lalu garis normalnya di mana? Garis normal itu garis yang tegak lurus terhadap lengkungan ini, lengkungan cermin ini. Nah, tegak lurusnya itu akan melalui titik M. Nah, kurang lebih gini. Dari cermin lewat titik M, sini sudut datangnya, sini sudut pantulnya. Ya. Tapi tanpa mengukur sudut datang, sudut pantul dalam melukiskan gambar ini, kita bisa memanfaatkan sinar-sinar istimewa. Sinar istimewa yang kedua kita gunakan yang sinar datang melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama sana. Kita ukur dulu nih 1 cm. Nah, berarti ini juga 1 cm, baru tarik garis. Nah, ini sejajar. Nah, perpotongan sinar pantul inilah nanti bukan bayangan dari titik itu. Nah, ini ya, ini kepalanya di atas, ini jadi di bawah ini ya. Itu untuk penggambarnya ya. Yang kedua ya, yang B, jarak bayangannya ya. Dari rumus F sama dengan 1/2R ya. R nya 8 cm, berarti F nya 4 cm. Kenapa harus nyari F dulu untuk mencari bayangan? Karena
rumus untuk mencari bayangan itu ada jarak bayangan, ada jarak benda, ada jarak fokus ya. Untuk jarak bendanya sudah ada tadi 12 cm. Ini ditanyakan jarak bayangannya, maka F-nya cari dulu ya. Setelah ketemu F 4 cm, substitusikan ke rumus ini. Jadi 1/4 cm sama dengan 1/12 cm ditambah 1 per S aksen. Dengan memindahkan yang 1/12 ke luas sebelah kiri ya, karena yang dicari ini S aksen, usahakan ini yang ada S aksennya sendiri. Setelah positif pindah ruas jadi negatif. Agar bisa dikurangkan maka ini perlu disamakan penyebutnya ini. Samakan ini menjadi 12, 4 menjadi 12 itu kalikan 3, berarti 1 juga kalikan 3 ya. Tinggal 3 kurangi 1, 2 ya, 2/12 cm sama dengan 1 per S aksen. Ini pindah sana, pindah sini, ini pindah atas sini. Jadi S aksen sama dengan 12 cm per 2 atau S aksen sama dengan 6 cm. Jarak bayangannya 6 cm. Perbesaran, rumusnya M sama dengan S aksen per S diberi diapit garis tegak lurus. Ini bacanya ya tanda mutlak ya. Tanda mutlak itu maksudnya kalau hasilnya negatif dibuat menjadi positif hasilnya, karena perbesaran itu selalu positif, nggak ada perbesaran yang negatif ya. Kalau hasilnya positif ya biarin, nggak usah dirubah gimana, tinggal buka saja tanda mutlaknya. M sama dengan S aksennya ini 6 cm, S itu 12 cm, sehingga M nya 1/2 atau 0,5. Perbesaran atau M kurang dari 1 itu perbesarannya menjadi lebih kecil ya, atau diperkecil menjadi setengahnya. Kemudian untuk yang D, tinggi bayangan, dengan rumus M sama dengan H aksen per H di tanda mutlak. M nya setengah nih, H aksennya ditanyakan hanya 2 cm dari diketahui ya. Jadi setengah kali, sudah kita buka ya, kemudian 2-nya pindah, tinggal H aksen. Setengah kali 2 cm ya, 1 cm sama dengan H aksen. Jadi tinggi dari bayangan itu adalah 1 cm. Nah, kembali ke gambar. Ini tadi 2 cm, ini 1 cm tingginya, tapi terbalik ya. Kepalanya di bawah, ini di atas. Lalu jarak bayangannya 6 cm. Jarak bayangannya itu dari ini sampai sini 6 cm ya. Tuh. Yang berikutnya soal untuk cermin cembung ya. Sebuah benda setinggi 3 cm terletak 12 cm di depan cermin cembung yang mempunyai jarak fokus 6 cm. Gambarlah pembentukan bayangannya, hitung jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan ya. Dari soal itu dapat kita ketahui H sama dengan 3 cm. Setinggi ya, berarti hanya 3 cm, terletak 12 cm, berarti jarak bayangan 12 cm di depan cermin cembung yang mempunyai jarak fokus 6 cm.
jarak fokusnya 6 cm, tapi ingat cerminnya adalah cermin cembung. Untuk cermin cembung itu jarak fokusnya negatif ya, maka F sama dengan negatif 6 cm. Ditanya gambar runtukan bayangan, jarak bayangan, perbesaran, tinggi benda. Oke, pembentukan bayangan pada cermin cembung ya. Menggambarnya bisa ya seperti pada cermin cekung ya, titik pusat kelengkungan di sini, jarum jangka di sini, ini pensil di sini, baru tarik ya tuh. Sini di jarum jangkanya di sini, ini pensil ya. Jaraknya (12 cm) untuk jarak benda, jarak fokusnya 6 ya. Jarak fokus 6, ini sampai sini 6, berarti dari sini sampai sini 12 ya. Dari O sampai F itu 6, dari O sampai M ini 12. Kemudian jarak bendanya dari O sampai benda ini 12. Tuh, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seakan-akan dari titik fokus ya. Sinarnya sih ini, kemudian ke sana, kesananya itu seakan-akan dari titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seakan-akan dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seakan-akan menuju titik fokus ya. Sinar datang seakan-akan menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sejajar dengan sumbu utama. Kalau titik ini bayangannya di mana ya? Titik bayangan adalah titik potong sinar-sinar pantul atau perpanjangannya. Ini kalau ke sana terus, ini juga ke sana terus, di sana kayak nggak ketemu dah. Nah, ini makin menjauh, maka perlu diperpanjang ke belakang. Nah, tuh. Ini perpanjangan ke belakang yang merahnya, ini yang hijaunya. Nah, disinilah perpotongan perpanjangan sinar pantul. Tuh, bayangannya. Yang B, selesaikan dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya. F-nya negatif 6, S-nya 12 cm. 1/12 cm pindah ruas kiri jadi negatif 6 ya. Ini negatifnya bisa naik di sini ya, sehingga ini menjadi 6 saja ya ini. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. 6 jadi 12 itu kalikan 2, maka yang ini juga kalikan 2 menjadi negatif 2 dikurangi 1 negatif 3/12 cm sama dengan 1/S aksen ya. S aksennya menjadi ini pindah sini, pindah sini, pindah sana, jadi 12 cm/3. S aksennya sama dengan 4 cm. Jarak bayangannya 4 cm. Perbesaran M sama dengan S aksen per S. M sama dengan S aksennya ini 4, negatif 4 ya. Kemudian S nya
12 cm, jadi M sama dengan 1/3. Kenapa nggak negatif ya? Ada tanda mutlak. Tanda mutlak itu fungsinya untuk membuat yang negatif menjadi positif atau mempositifkan ya. 1/3. Tinggi bayangan M sama dengan H aksen per H. M nya 1/3, H aksen ditanyakan, kemudian tinggi benda tadi 3 cm, 3 cm per 3, H aksen 1 cm ya. Sebuah benda terletak 8 cm di depan lensa cembung yang mempunyai jarak fokus 3 cm. Gambarlah pembentukan bayangannya, hitung jarak bayangannya, hitung perbesarannya. Dari soal dapat kita tuliskan, diketahui S jarak benda ya, 8 cm, kemudian jarak fokus 3 cm. Yang ditanya gambar pembentukan bayangan, jarak bayangan, kemudian perbesaran ya, M itu perbesaran. Gambar pembentukan bayangan pada lensa cembung. Kita gambar dulu sumbu utama ya, sumbu utama, titik pusat optik ya, atau lensa, titik O. Kita gambar lensanya. Untuk lensa cukup digambarkan seperti ini saja, garis, ujungnya ada anak panah ya. Ini menunjukkan lensa cembung. Kalau nggak ada tanda ini, boleh kasih tanda positif, juga sudah menunjukkan lensa cembung. Nah, lensa cembung, lensa positif. Tentukan jarak fokusnya 3 cm ya. Titik fokus 1 dan 2 ya. Kemudian titik M, titik pusat pelengkungan ya. Kemudian jarak benda tadi 8 cm ya. Tingginya nggak ditentukan tadi ya. Oke. Benda jaraknya 8 cm. Kita selesaikan dengan sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Ada 3 buah sinar istimewa, tapi dalam menggambar cukup dengan menggunakan 2 saja ya. Ini sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama ini sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus ya, titik fokus yang ini. Lalu sinar datang melalui titik fokus, bukan dipantulkan, dibiaskan ya. Dibiaskan sejajar sumbu utama. Gambar pembentukan bayangan pada lensa cembung. Kita gambar dulu sumbu utama, titik O, titik pusat optik atau lensa. Kita gambar lensa cembungnya. Ujung dari garis ini ada anak panah, ini menunjukkan lensa cembung ya. Seperti ini menunjukkan lensa cembung, atau di sini kasih positif, tanda positif ya. Ini juga sudah menunjukkan lensa cembung. Tentukan titik fokusnya 3 cm, baik titik fokus 2 maupun titik fokus 1. Kemudian titik M, M2 dan M1.
jarak titik fokus 3 cm, berarti untuk M itu 6 cm. Gambar bendanya jaraknya 8 cm, tingginya nggak ditentukan, ya kita buat segini aja dah. Untuk menentukan pembentukan bayangannya, kita gunakan sinar-sinar istimewa pada lensa cembung ya. Ada 3 buah sinar istimewa, namun untuk menggambarkannya cukup dengan 2 buah sinar istimewa saja. Sinar istimewa ya, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan atau dibelokkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus, dibiaskan atau dibelokkan sejajar sumbu utama. Perpatongan antara sinar-sinar bias inilah sebagai bayangannya. Ini bendanya, ini bayangannya. Yang B, jarak bayangan yang ditanyakan. Nungkan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F-nya 3 cm, S-nya 8 cm. S aksen ditanyakan 1/8 cm pindah ruas menjadi negatif ya. Agar bisa dikurangkan makanya disamakan, kita buat menjadi 24. 3 menjadi 24 itu kali 8, berarti 1 juga kalikan 8. 8 menjadi 24 itu dikalikan 3, berarti yang atas ini 3 juga kali 1 ini juga kalikan 3, jadi 3 ya. Hasil pengurangannya 8 kurangi 3 itu 5, sehingga S aksen menjadi 24 nya pindah sini ke atas, 5 nya pindah ini, menjadi S aksen sama dengan 4,8 cm. Perbesarannya M sama dengan S aksen per S. M nya 4,8 atau X aksen atau jarak bayangan, jarak bendanya atau S itu 8 cm ya, sehingga M sama dengan 0,6. Kurang dari 1 berarti bendanya itu bayangannya diperkecil. Nah, lebih kecil ya, lebih pendek ya. S aksen 4,8 cm ya. Sampai sini 3, sampai sini 6 ya, 4,8 dari ini sampai sini 4,8. Sebuah benda berdiri di depan lensa cekung berjarak 8 cm. Sedangkan jarak fokus lensa tersebut adalah 3 cm. Gambarlah pembentukan bayangannya, hitung jarak bayangan dan hitung perbesarannya. Dari soal dapat kita ketahui S jarak benda 8 cm, kemudian jarak fokus 3 cm. Tapi ingat, ini adalah lensa cekung, berarti negatif ya. Jadi F sama dengan negatif 3 cm ya. Ingat, untuk lensa cekung jarak fokusnya negatif. Kalau pada cermin cembung, jarak fokusnya juga negatif. Lensa cekung jarak fokusnya negatif. Ditanya gambar pembentukan bayangan, kemudian S aksen itu jarak bayangan, M itu perbesaran. Pembentukan bayangan pada lensa cekung, kita gambar dulu sumbu utama, titik pusat optik. Ini untuk lensa cekung cukup kita gambar seperti ini ya. Garis ujungnya nih, seperti ini.
atau garis saja, di atasnya kasih tanda negatif menunjukkan lensa cekung. Tentukan titik fokus 1 dan 2, jaraknya 3 cm tadi. Kemudian titik M1 dan M2. Kalau ini 3 berarti untuk M itu 6 ya. Kemudian jarak bendanya, tingginya nggak diketahui dalam soal ya. Jarak bendanya 8 cm. Kita selesaikan pembentukan bayangannya menggunakan sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Ada 3 buah sinar istimewa, tapi cukup kita gunakan 2 saja. Ini sinar datang sejajar sumbu utama. Dibelokkan atau dibiaskan seakan-akan dari titik fokus ini, seakan-akan dari sini ke sana ya. Ini sinar datang seakan-akan ke titik fokus yang ini ya. Dibelokkan sejajar sumbu utama ya. Ini sinar bias ke sana, sinar biasnya ke sana, di sana nggak mungkin bertemu karena ini semakin menjauh, maka diperpanjang ke belakang ya. Perpotongan-perpanjangan sinar-sinar bias inilah sebagai titik bayangan di sini. Tuh. B. Jawaban untuk B, mencari jarak bayangan dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F-nya negatif 3 cm, S-nya 8 cm. 1/8 pindah ruas, positif menjadi negatif. Agar bisa dikurangkan atau dioperasionalkan, maka ini disamakan ya. 3 menjadi 24 itu dikalikan 8, maka 1 juga kalikan 8, hasilnya 8. 8 menjadi 24 itu dikalikan 3, maka yang 1 ini juga kalikan 3 menjadi 3/24 cm. Negatif 8 dikurangi 3, negatif 11/24 cm sama dengan 1/S aksen. S aksen sama dengan negatif 24/11 cm, sehingga S aksen sama dengan negatif 2,18. Jarak bayangannya negatif 2,18 cm. M perbesaran, S aksen per S, negatif 2,18 cm per 8 cm. M sama dengan 0,27. Kenapa enggak negatif? Tanda mutlak fungsinya untuk membuat negatif menjadi positif.